Di tengah kepungan rimba beton dan gemerlap pusat bisnis Jakarta, berdiri sebuah hamparan lahan seluas 279 hektar yang menjadi saksi bisu ambisi besar sebuah bangsa. Ini adalah kawasan Gelora Bung Karno, Senayan. Jauh sebelum menjadi pusat gravitasi megapolitan seperti sekarang, tempat ini adalah rawa, sawah, dan pemukiman padat sekitar 60.000 warga Betawi asli. Pada tahun 1959, lewat sebuah diplomasi yang emosional dan visioner, Presiden Soekarno membebaskan lahan ini hanya dalam waktu 1 tahun demi sebuah megaproyek, Asian Games 1962. Hari ini lahan raksasa berstatus hak pengelolaan atau HPL milik Kementerian Sekretariat Negara ini telah berevolusi menjadi sebuah ekosistem yang sangat kompleks. Di jantungnya berdiri Stadion Utama GBK, terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebuah ikon arsitektur monumental yang menjadi zona inti olahraga nasional. Ketika pertama kali dibuka pada tahun 1962, stadion ini memiliki kapasitas tempat duduk sebesar 110.000. Kapasitas ini telah berkurang 2 kali. Pertama menjadi 88.083 pada tahun 2006 untuk Piala Asia AFC 2007 dan kedua 77.200 untuk Asian Games dan Asian Para Games 2018. Saat ini, Stadion GBK merupakan stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-28 di dunia dan stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-8 di Asia. Konstruksi dimulai pada 8 Februari 1960 dan selesai pada 21 Juli 1962. Pembangunannya didanai dengan kredit lunak dari Rusia yang dulu namanya adalah Uni Soviet. Di sekelilingnya membentang ruang terbuka hijau atau RTH, misalnya seperti hutan kota GBK yang bertindak sebagai paru-paru kota penepis polusi. Dulu lokasi hutan kota GBK adalah driving range untuk latihan golf. Namun GBK bukan cuma soal olahraga dan kawasan hijau. Di perimeter luarnya berdiri klaster fasilitas publik dan pemerintahan, mulai dari gedung DPR MPR Republik Indonesia, kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, hingga kompleks TVRI. Dan yang paling krusial, kawasan komersial dan bisnis yang dikerjasamakan dengan pihak swasta melalui skema hak guna bangunan atau HGB di atas HPL negara. Sebut saja Plaza Senayan, Mall Bintang 5 yang diresmikan tahun 1996, Senayan City Mall dan perkantoran yang lokasinya persis di seberang Plaza Senayan diresmikan tahun 2006, FX Sudirman, Mall Lifestyle di Jalan Jenderal Sudirman, Hotel Mulia, Fairmont Hotel, Art Hotel, dulu Hotel Atlet Century, juga ada Senayan Park atau SPARK yang dulunya adalah Kompleks Taman Ria Senayan, hingga Jakarta Convention Center dan Balai Sidang Senayan. Di sini dulu ada 3 bangunan Wisma Atlet, sekarang sudah dibongkar. Kawasan-kawasan premium inilah yang menjadi mesin uang bagi pengelola GBK, sekaligus bom waktu agraria yang akan meledak satu persatu. Maksudnya, jika HGB masing-masing berakhir, maka pihak penyewa harus mentaati peraturan. Jika tidak, kasusnya akan meledak seperti Hotel Sultan. Puncak ledakan terjadi pada sengketa lahan Hotel Sultan oleh PT Indobuildco pada Juni 2026. Sebuah ketegangan hukum dan eksekusi yang dramatis di lapangan. Ketika masa berlaku HGB mereka habis, negara menegaskan bahwa tanah tersebut harus kembali ke pangkuan negara. 600 mover dikerahkan untuk memindahkan barang-barang Hotel Sultan ke gudang di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Eksekusi ini bukan akhir dari cerita. Setelah eksekusi sukses Juni 2026, sebuah keputusan radikal keluar dari Istana Kepresidenan bersama Badan Pengelola Investasi dan Nantara.
Hotel Sultan berpeluang besar akan dirobohkan total demi menyulap kawasan ini menjadi pusat sport tourism berkelas dunia. Mengapa pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto begitu agresif ingin merombak total area ini? Jawabannya adalah untuk menebus dosa masa lalu tata ruang Jakarta. Pada akhir abad ke-20, akibat tekanan ekonomi, negara memberikan kelonggaran masif kepada beberapa investor swasta yang mengembangkan Plaza Senayan, Senayan City, FX Sudirman, Senayan Park, Hotel Mulia, Fairmont Hotel, Perkantoran Sentral Senayan, Art Hotel, dan Jakarta Convention Center. Yang terakhir, area komersial ex Hotel Sultan yang bertindak egois sehingga bikin pusing negara lebih dari 2 tahun untuk membebaskannya. Proyek perombakan besar-besaran ini adalah langkah berani untuk meruntuhkan sekat eksklusivitas dan mengembalikan Senayan kepada kitah aslinya, yaitu ruang terbuka yang menyatu untuk semua orang. Namun, merobohkan kompleks bangunan legendaris tentu memicu tuntutan profesionalitas yang luar biasa tinggi dari publik. Ini bukan proyek politik sesaat. Pemerintah menaruh tanggung jawab besar ini di bawah pengelolaan Superholding Danantara, yang nantinya akan menggandeng BUMN Aviasi dan Pariwisata Injourney, serta jaringan hotel mewah plat merah Meru. Fungsi perhotelan dipastikan tetap ada, bahkan direncanakan lebih dari 1 hotel modern. Namun dengan pendekatan desain yang lebih komprehensif. Seperti apa ya kira-kira desainnya? Saya jadi penasaran nih. Lalu apa keuntungan konkret bagi negara? Pertama, direct revenue capture. Dengan memegang kendali penuh tanpa perantara swasta, 100% perputaran uang dari klaster akomodasi dan fasilitas premium baru ini akan masuk langsung sebagai pendapatan negara dan ekosistem BUMN. Tidak ada lagi kebocoran aset atau nilai aset yang di bawah harga pasar. Kedua, multiplier effect. Wilayah ini akan hidup 24 jam seminggu sebagai pusat penyelenggaraan mega events, eksibisi global, dan industri olahraga internasional. Nilai valuasi tanah negara di Senayan akan meroket, mengubah aset yang dulunya pasif dan agak tertutup menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang agresif. Langkah makro ini adalah strategi krusial bagi masa depan Jakarta. Ketika status ibu kota pemerintahan perlahan bergeser ke IKN Nusantara, Jakarta harus mendefinisikan ulang jati dirinya. Jakarta sedang bersiap menjadi kota global, hub utama bisnis, finansial, dan pariwisata di Asia Tenggara. Dan sebuah kota global membutuhkan ruang ikonik berstandar dunia. New York punya Central Park, London punya Hyde Park, Jakarta memiliki kompleks Gelora Bung Karno yang jauh lebih strategis karena berada tepat di jantung distrik bisnis utama. Dengan menyulap area ex Hotel Sultan menjadi pusat sport tourism internasional yang menyatu dengan RTH atau ruang terbuka hijau, Jakarta mengirimkan pesan kuat kepada dunia, kota ini siap bersaing di panggung global. Ini adalah etalase modernitas Indonesia yang baru. Dari kacamata berkelanjutan lingkungan dan arsitektur, apakah merobohkan gedung beton sebesar kompleks Hotel Sultan dan Sultan Residence adalah langkah yang bijak di tengah isu krisis iklim? Ataukah pemerintah seharusnya melakukan adaptive reuse, mempertahankan gedung yang bersejarah, namun merevitalisasi total fungsinya dengan konsep baru yang lebih hijau? Bagaimana analisis kalian? Apakah kalian mendukung perombakan total dari nol demi sebuah awal yang baru, atau memilih langkah revitalisasi demi efisiensi dan sejarah? Tulis pendapat kritis kalian di kolom komentar di bawah. Saya Wibi Kembara, mari kita kawal bersama masa depan kota kita. Sampai jumpa di video berikutnya.